Kita tahu sistem pencernaan kita, nah, sistem pencernaan kita ini, itu modelnya adalah kalau kita turun dari atas ya, kita makan, terus masuk ke tenggorokan, masuk ke lambung. Di lambung ini terjadi proses di mana ada zat kimia yang menghancurkan makanan yang kita makan. Sebenarnya proses di lambung ini sangat dipermudah kalau kita minyaknya banyak. Tapi kan kadang-kadang kita poso gak cover minyak ya, soal lewet. Walaupun seperti itu sebenarnya di lambung ini ada proses menghancurkan makanan yang kita makan dengan zat kimia tadi. Nah, dari dihancurkan zat kimia di lambung kita kemudian turun lagi ke mana? Susah tadi. Halus. Apa sini? Apa sini halus? Ileum, ya. Usus 12 jari, usus halus. Sudah turun ke usus halus, kemudian masuk ke usus kasar atau disebut kolon. Kolonnya namanya apa? Ascenden, transcenden, ascenden, ada transversum, ya. Ascenden, transcenden, descenden. Dari descenden kemudian dia turun lagi ke sigmoid, ke rectum ya. Ke rectum kemudian ke anus. Nah, itu adalah proses pencernaan. Nah, yang kita lakukan adalah hipnoenema itu adalah bagaimana prosedur ini bisa membantu nanti orang yang terjadi susah BAB. Kira-kira kenapa susah BAB di sini? Gara-gara apa? Jadi orang yang susah BAB itu ada tiga hal. Yang pertama adalah yang paling sering kita ketahui adalah makannya kurang serat. Kurang serat itu artinya gimana? Tidak makanan yang mengandung serat, contoh sayur-sayuran dan buah-buahan, misalnya. Jadi kurang mengandung serat. Yang kedua adalah kurang aktivitas. Nah, ini yang sering terjadi di rumah sakit. Jadi pada pasien-pasien yang terjadi bed rest total, maka dia kurang melakukan aktivitas. Sehingga karena kurang aktivitas mempengaruhi apa? Mempengaruhi peristaltik usus, pergerakan usus. Karena pergerakan ususnya lambat, maka yang jalan makanan di jalan di usus semakin lama. Jalan di usus semakin lama. Semakin lamanya dia jalan di usus, maka semakin banyak waktu usus untuk menyerap cairan. Berbeda lagi, berkebalikan dengan kasus diare. Semakin cepat dia berjalan, peristaltik ususnya semakin cepat, maka dia akan cepat berjalan dan tidak sempat menyerap cairan. Akhirnya yang keluar cair. Karena cairannya nggak sempat terserap. Beda dengan yang jalannya lambat tadi. Akhirnya banyak waktu usus untuk menyerap cairan, sehingga sampai sini terlalu kering untuk dikeluarkan, sehingga itu BAB-nya keluarnya sakit atau nggak bisa BAB sama sekali. Nah, itu terjadi proses konsentrasi. Yang pertama tadi gara-gara kurang serat, kurang aktivitas, terus kemudian berikutnya adalah kurang cairan. Jadi kurang cairan, jadi memang dia kurang cairan sehingga dia tidak BAB. Ada lagi satu lagi adalah kebiasaan. Mungkin di sini ada yang kebiasaannya tidak BAB sehari sekali. Nah, itu adalah kebiasaan dari kecil. Jadi ada yang BAB 3 hari sekali baru BAB. Jadi itu sebenarnya memungkinkan makanan yang kita makan selama 3 hari itu terserap optimal bagusnya. Tapi cairan-cairan yang terserap terlalu banyak akhirnya membuat BAB-nya biasanya keras. Dan orang-orang dengan seperti ini kecenderungan biasanya ada ambeien. Apakah normal Pak ada ambeien? Sebenarnya kalau kita lihat semuanya, kita itu ada ambeien, tapi tergantung tipenya. Ambeien itu adalah jalur aliran darah di rektum kita yang dia muncul di permukaan anus. Normal, tapi kalau misalnya terlalu besar ya nggak normal. Akhirnya BAB-nya ada garis darahnya, keluar darahnya. Yang biasa terjadi pada pasien-pasien yang pada orang-orang yang terbiasa misalnya BAB 3 hari sekali. Nah, itu yang biasa terjadi. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang memungkinkan orang mengalami konstipasi. Nah, enema ini adalah satu cara untuk melunakkan BAB.
yang ada di area saluran pencernaan. Jadi dia melunakkan BAB yang ada di saluran pencernaan. Dengan apa? Dengan memasukkan cairan. Lewat mana cairan yang akan dimasukkan? Lewat anus. Jadi cairan-cairan yang dimasukkan nanti, prosedur yang kita akan lakukan nanti, enema, hupnah, nanti kita akan lakukan lewat anus. Jadi memasukkan cairan lewat anus. Jadi dia nggak lewat atas. Kenapa? Kalau lewat atas sama lagi dan terserap lagi juga, sampai sini nggak maksimal. Tapi kalau lewat anus langsung dia memberikan air kepada feses. Ini ya contohnya. Feses itu kan lewat sini terserap. Jadi lewat duodenum, ileum terserap, terus lewat ascenden terserap lagi, sehingga di transcenden itu sudah membentuk seperti kotoran. Kalau gerakannya lambat maka akan diserap banyak. Diserap banyak, akhirnya kalau bisa tidak terserap sampai 5 hari sampai 6 hari, dia akan mengeras. Dia akan kering, mengeras kering. Sehingga kalau dimasukkan cairan dari anus, yang kering tadi bisa menyerap cairan, akhirnya mengembang lagi dan bisa lunak keluar. Nah, itu adalah harapan dari enema ini. Jadi melunakkan feses yang ada di saluran pencernaan. Nah, terus apakah nggak bisa Pak menggunakan obat pencahar? Obat pencahar ada dua ya, lewat oral dan lewat fekal. Ya, jadi ada dulcolak, tablet minum atau dulcolak suppositoria yang dimasukkan lewat anus. Apakah bisa? Bisa. Cuma ini adalah terapi farmakologi. Biasanya ini bisa terjadi pada pasien-pasien konstipasi yang masih terjadi konstipasi. Jadi ada dua tahapan dari pengerasan feses. Ada namanya konstipasi, yang dia terserap cairannya sehingga mengeras sehingga kalau susah untuk di BAB kan. Ada tadi tahapan berikutnya, konstipasi tidak ditindaklanjuti, maka akan terjadi namanya impaksi. Jadi ada konstipasi, ada impaksi. Impaksi itu apa? Pembatuan. Jadi sampai membatu. Metune peringgil-peringgil. Jadi sampai membatu. Nah, itu namanya adalah impaksi. Karena apa? Karena sudah melalui tahapan konstipasi tadi, tahapan membatu konstipasi. Impaksi. Jadi itu adalah konstipasi dan impaksi. Nah, ini adalah juga menjadi indikasi di tahapan-tahapan enema. Kalau kita baca di situ ada beberapa indikasi. Yang pertama, kenapa harus dilakukan enema? Yang pertama adalah gara-gara apa? Ya, jadi gunanya untuk konstipasi lagi. Yang kedua untuk impaksi. Yang ketiga adalah ketika kita dokter membutuhkan pencitraan daerah pencernaan. Pencitraan itu difoto ya, ronsen kah atau misalnya CT scan kah atau USG kah, biar gambarannya terlihat bersih, maka biasanya disuruh atau anestesi. Itu adalah indikasi yang dilakukan enema. Kemudian kontraindikasinya apa? Kontraindikasi itu yang nggak boleh dilakukan enema pada pasien-pasien apa saja? Dehidrasi. Jadi pada pasien yang sudah dehidrasi maka harus selesaikan dehidrasinya dulu, baru lakukan ini. Karena dikhawatirkan ini akan menambah parah dehidrasi. Yang kedua adalah ada hemoroid. Ada hemoroid itu ada ABY tadi. Kalau ABY-nya besar maka tidak boleh dilakukan. Dikhawatirkan akan mengalami cedera perdarahan, akhirnya memperparah kondisi. Yang ketiga adalah tumor, adanya tumor. Daerah rektum ada tumornya, maka nggak boleh dilakukan ini juga. Berikutnya adalah kenapa gangguan jantung nggak boleh dilakukan ini? Ada yang tahu? Kenapa gagal jantung, orang dengan masalah jantung atau riwayat penyakit jantung nggak boleh dilakukan ini? Ada yang tahu? Karena kaget, jumulnya terus akhirnya naik jantung. Ya, benar. Jadi kalau di anus itu ada namanya respon, yang respon itu bisa seketika menaikkan heart rate. Namanya adalah respon vasovagal. Jadi respon vasovagal itu ketika dia kaget, beda dengan kita kaget, itu beda ya. Tapi kalau di anus itu ada respon namanya respon vasovagal,
yang dimana respon itu bisa menaikkan heartbeat secara tiba-tiba. Akhirnya kalau pasien jantung bisa langsung kena penyakit atau riwayat dikhawatirkan kena riwayat penyakit jantung. Nah itu adalah respon vasovagal. Jadi itu kontraindikasi dilakukan. Nah ini adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan NMA. Jadi setelah itu kita akan menjelaskan lagi. Nah alat-alat apa yang dibutuhkan untuk NMA ya? Yang pertama yang dibutuhkan adalah tentunya adalah cairan gliserin. Jadi cairan gliserin itu sebenarnya cairan seperti kalau kalian hand sanitizer ya itu, tapi lebih cair lagi, namanya cairan gliserin. Terus kemudian ada bengkok nanti untuk tarik tempat-tempat yang kotor. Terus ada kong berisi air hangat dan kong kecil nanti yang diisi gliserin. Ini kong air hangat dan tisu nanti untuk membersihkan. Nah ini namanya adalah squid glycerin atau semprit glycerin bahasanya kadang-kadang. Jadi squid glycerin ini adalah untuk memasukkan glycerin terus nanti memasukkan ke anus. Ini adalah squid glycerin. Nah squid glycerin ini memang ada yang modern. Jadi ada yang disposable single use yang bisa dipakai sekali. Jadi ada spatnya terus ada probe-nya seperti ini. Tapi bisa dipakai sekali aja. Ada juga yang ini bisa dilakukan berkali-kali. Ini ada squid glycerin. Baik instrumen nanti untuk naruh. Terus kemudian handspoon. Ini adalah prosedur untuk memasukkan namanya tadi memasukkan enema squid glycerin. Masukkan di situ. Berikutnya nanti saya juga akan ajarkan yang lagi hype, lagi tren banget di luar negeri namanya adalah enema. Kenapa enema di luar negeri lagi? Ternyata ada banyak penelitian yang menyebutkan bahwasanya orang yang ingin kurus, membersihkan pencernaannya, membersihkan lemak-lemak yang nempel di usus itu bisa menggunakan enema, bisa menggunakan ini. Namanya adalah coffee enema. Jadi memasukkan kopi lewat anus. Jadi dimasukkan cairan kopi lewat anus. Nah ini enema itu alatnya seperti ini. Enema itu alatnya seperti ini. Ya, jadi hupnah itu alatnya seperti ini. Jadi nanti cairan dimasukkan di sini. Kalau orang luar negeri dikasih kopi sini, terus kemudian ini dimasukkan lewat anus. Dengan harapan cairan yang masuk itu akan membersihkan terus nanti BAB-nya bisa mengeluarkan. Tapi itu di luar negeri. Tapi kemarin saya baca-baca literatur yang paten yang fix masih belum ada. Jadi kita belum berani memproklamirkan itu baik. Tapi di luar negeri sangat populer sekarang. Nah, ini namanya adalah hupnah. Alat hupnah. Jadi di sini ada satu set, isinya ini sabun nanti untuk nyabun anusnya. Ini perlang, ya. Nah, terus kemudian pakai handspoon. Handspoonnya bersih. Selama kita sistem pencernaan, biasanya kita selalu pakai handspoon bersih. Kenapa kita pakai handspoon bersih? Karena kalau daerah feses itu banyak bakteri masih. Jadi kita bersih aja nggak apa-apa. Beda dengan perkemihan. Perkemihan harus steril. Karena yang dikeluarkan urin steril, seluruh saluran di urin itu juga steril. Kemasukan E. coli misalnya, itu juga bisa menjadi masalah. Namanya infeksi saluran kemih. Jadi prosedurnya harus steril kalau urin, perkemihan. Kalau pencernaan prosedurnya. Oke, itu alat-alatnya. Sekarang kita melakukan praktikum enema. Jadi di sini adalah pasien. Kalau kalian baca di modul kalian ada kasusnya, bisa dibacakan. Satu aja yang bacakan si Banter. Orang laki-laki 35 tahun di bawah. Kurang Banter ini tidak benar. Seorang laki-laki 35 tahun dirawat di rumah sakit B dengan kasus laka lantas. Kondisi pasien mengalami fraktur femur. Pasien mengatakan tidak berani menggerakkan tubuhnya dikarenakan sakit. Pasien sudah 5 hari tidak BAB dan mengatakan perutnya terasa tidak nyaman. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat perubahan pola BAB, perkusi bagian perut left lower quadrant atau LLQ tubuh. Terjadi distensi abdomen dan bisi usus 3 kali per menit. Nah, kalau kita lihat kasusnya tadi,
Itu kasus pasien yang imobilisasi, tidak mau bergerak, tidak berani bergerak. Tadi kan ada penyebab konstipasi ya. Salah satunya adalah yang aktivitas. Jadi pasiennya kena laka lantas, fraktur, sehingga dia bergerak pun nggak berani karena takut nyeri. Karena dia nggak berani bergerak, akhirnya menyebabkan efeknya ke pergerakan peristaltik usus yang melambat. Kalau seperti itu dikhawatirkan akan muncul konstipasi. Benar, setelah 5 hari dia tidak BAB, terjadi konstipasi. Nah, bagaimana cara mendeteksi dia konstipasi? Yang pertama, kalau di soal itu ada yang menarik. Jadi yang pertama adalah dia mengatakan tidak BAB 5 hari. Tetapi kita harus juga pastikan juga bahwa dia terjadi konstipasi, ada tumpukan feses di abdominalnya. Jadi ada tumpukan feses di abdominal. Jadi untuk memastikan ada atau tidaknya feses, maka kita melakukan perkusi. Perkusi suaranya normalnya adalah seperti ini kalau misalnya perut ya. Karena dia cairan. Karena dia udara. Ya. Beda dengan kalau misalnya di situ ada fesesnya, maka suaranya lebih padat, peka. Nah, seperti ini. Normalnya, tapi dia peka. Nah, dia muncul di mana? Kalau kita bagi abdomen menjadi 4 bagian, ada yang bagian kanan, ada yang bagian kiri. Ada namanya right upper quadrant, right lower quadrant, left upper quadrant, left lower quadrant. Bahasa Indonesia nih right kuadran kanan atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri atas, kuadran kiri bawah. Jadi LLQ tadi left lower quadrant itu adalah left, itu kiri, bagian bawah. Jadi di bagian sini kalau pada pasien itu di puk suaranya peka. Suaranya seperti ada seperti ada isinya, ada penuh gitu ya, ada di sini. Maka di sini dicurigai ada konstipasi, ada feses yang menggumpal di sini. Nah, karena ada feses di sini, maka dicurigai ada konstipasi. Selain itu juga pasiennya mengeluhkan konstipasi. Berikutnya, di soal itu juga tadi menyebutkan bahwasanya apa? Ada distensi abdomen dan bising usus. Tadi saya jelaskan ya, semakin cepat bising ususnya, maka peristaltik ususnya semakin cepat. Kalau semakin cepat, maka keluarnya pasti cair karena belum sempat diserap. Semakin lambat gerakannya, semakin banyak waktu feses itu terserap cairannya, maka semakin bisa lebih padat terjadi konstipasi. Nah, itu pasien. Nah, sekarang kita melakukan kepada pasien untuk melakukan tindakan enema. Saya sebagai perawat, ini pasiennya. Jadi saya mencontohkan langsung praktek ya ke pasien. Selamat siang. Selamat pagi ya. Selamat pagi Bapak Andi. Betul dengan Bapak Andi? Nah, kalau betul kita konfirmasi namanya. Setelah kita konfirmasi nama, kita cek gelang pasien. Benar pasien, benar gelangnya, maka kita siap untuk melakukan tindakan. Bapak Andi, perkenalkan, nama saya adalah perawat Angger. Memperkenalkan diri itu wajib. Jadi nggak tahu tiba-tiba kalian seragaman yang namanya pasien, terus tiba-tiba langsung melakukan tindakan, nggak tahu di perawat, nggak tahu di sopo, tiba-tiba langsung. Jadi memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya perawat Angger, perawat yang berdinas pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan melakukan tindakan yang namanya adalah enema, Bapak. Tindakan ini merupakan tindakan memasukkan cairan ke perut Bapak melalui anus. Memang tindakan ini agak kurang nyaman, kita konfirmasi. Jadi kita menjelaskan harus sedetail, seumum mungkin. Jadi nggak boleh kita menjelaskan terlalu berlibat. Berlibat itu artinya terlalu medis. Pak, pagi hari ini saya akan melakukan tindakan enema. Enema ini memasukkan gliserin melalui anus Bapak, melalui anus Bapak, sehingga nanti akan terjadi itu bahasanya medis akan menyulitkan dia untuk memahami. Tapi kalau memasukkan cairan melalui anus Bapak, dan kita akan konfirmasi bahwa saya tindakan ini kurang nyaman karena memasukkan segala apapun lewat anus ya agak nyaman. Tindakan ini agak kurang nyaman Bapak, karena saya nanti akan memasukkan
cairan melalui anus bapak. Nah, tindakan ini akan saya lakukan kontrak waktu. Tindakan ini akan kami lakukan kira-kira 15 menit kontrak waktu. Apakah Bapak bersedia? Menanyakan kesediaan pasien. Jadi item-item itu harus ada. Apakah bersedia? Bersedia. Sebelum tindakan kita mulai, ada baiknya supaya diberikan pelajaran, maka kita berdoa untuk diberikan doa mulai. Ada minta doa. Ya. Setelah berdoa, tindakan siap dilakukan. Sebelum kita melakukan ke pasien, pertama yang harus disiapkan ke pasien adalah menyiapkan posisi pasien senyaman mungkin. Pak, posisinya sudah nyaman seperti ini? Sudah nyaman. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya sebelum kita lakukan konfirmasi, ada yang tanyakan apa tidak? Oh, tidak ada. Maka kita posisikan pasien senyaman mungkin, kita pasti perlak. Kalau saya rasa kalian masang perlak sudah bisa semua ya. Jadi masang perlak pada pasien yang apa sebenarnya pasien yang bed rest total. Jadi kita lipat dulu. Ini bisa lebar ya, kita lipat dulu terus kemudian kita miringkan pasien ke arah kiri. Kalau memiringkan pasien jalan tiba-tiba langsung dimiringkan. Apalagi pasiennya bed rest total. Maka tangannya ditaruh dulu ke perut, kakinya sebelah kanan ditekuk dulu. Kakinya kanan ditekuk dulu. Setelah kakinya ditekuk baru kita miringkan ke sana. Nah, setelah miring, kita masukkan perlaknya, kita pepetkan, terus kemudian kita kembalikan. Nah, kakinya luruskan lagi, tangannya luruskan dari sebelah sini. Ini siapa? Seperti ini. Yang kita tarik adalah ini dan ini. Jadi kita bisa tarik atau dari sini ya. Kita tarik seperti ini. Nah, kita tarik seperti ini terus. Setelah itu, setelah kita pasang perlak, kakinya diluruskan lagi. Hal yang terpenting adalah kalau kita berhubungan dengan hal-hal yang privasi kepada pasien, kita jaga privasi. Kita tutup tirai, terus kemudian kita pasang. Kita pasang selimut pasien. Pak, siap ya kita lakukan. Sebentar saya akan menyiapkan peralatan terlebih dahulu. Kita siapkan alat-alat. Nah, alat-alat yang dibutuhkan. Tadi kita sudah menyiapkan cairan gliserin ini. Kita kasih cairan gliserin. Cairan gliserin kita masukkan ke kong kecil. Di luarnya ini adalah air hangat. Di luarnya air hangat. Biar apa? Biar masuknya dengan nyaman. Karena kalau hangat lebih nyaman ya masuknya. Terus kemudian kita siapkan bengkok. Nah, kita siap memasukkan ini ke speed. Jadi kita siapkan speed. Yang kita masukkan adalah 20 misalnya, 20 mili cc gliserin. Jadi kalau di sini, di spot ini terbalik. Terbaliknya karena tidak ada di sini. Tidak ada di sini, maka kita tariknya seperti itu. Kalau penuh di sini, ini penuh, ini 30 cc. Kalau penuh 30 cc, ada tulisannya 30 cc. Maka kalau berlaku mundur itu kayak gini. Jadi kalau kita kurangi sedikit, nah satu strip ini 25 mundur. Kalau kita kurangi lagi 10 jadi 20. Jadi kita mau ngambil 20 ya. Berarti angkanya menunjukkan di 10. Kita tarik. Nah, misalnya kita tarik 20 tadi. 20 cc siap kita masukkan. Jadi kita siapkan di bak instrumen. Kemudian kita menggunakan handspoon. Setelah kita menggunakan handspoon, kita siap lagi ke pasien dengan mendekatkan alat-alat yang dibutuhkan kepada pasien ya. Oke, Bapak permisi ya. Jadi pertama kita lepas celananya dulu karena ini celananya kita bisa ada rekan itu tidak usah dicopot. Jadi kita buka celananya terlebih dahulu, kemudian kita angkat kakinya seperti ini. Dekat ke apa? Rasa gitu, kaki top. Kalau kakinya patah, Oh tadi pastinya kakinya patah ya. Sebelah mana tadi ya? Patah. Fraktur. Oke, misalnya fraktur femur sinistra kiri. Jadi kita angkat sebelah kanan saja.
ya misalnya gitu ya. Jadi kita buka, ini misalnya kita sambil tutup ya. Kita buka di sini. Nah, di anus pasien. Jadi di anus pasien. Jadi kita buka seperti ini, kita siap memasukkan gliserin kepada anus pasien. Nah, prosedur dalam memberikan ini pertama adalah gliserin harus dikeluarkan terlebih dahulu sedikit. Jadi gliserinnya dikeluarkan sedikit, terus dioleskan ke seluruh permukaan. Nanti kita memasukkan itu sekitar 10 sampai 5 sampai 10 cm ya. Nah, 7 sampai 10 cm. Jadi kita masukkan sekitar segini ya. 7 sampai 10 cm. Jadi kita masukkan sekitar segini, kita masukkan ke anus pasien. Nah, saat kita mau memasukkan kepada pasien, kita tahu bahwasanya di anus itu ada namanya respon vasovagal yang bisa mengagetkan pasien sampai naik heart rate. Maka tidak boleh kita tiba-tiba langsung tanpa kita kalau babi milik pasiennya langsung dimasukkan set, pasti dia akan kaget. Jadi tekniknya adalah kita keluarkan sedikit, kemudian kita tempelkan ini di anus pasien. Jadi jangan dimasukkan dulu. Pak, nanti saya akan dimasukkan ini ya ke anusnya Bapak. Bapak persiapan, tarik nafas dalam. Kita tempelkan dulu. Siap Bapak? Jadi dia tahu agak-agak tiba-tiba Pak akan dimasukkan ya, langsung belum. Saya juga kaget ya. Jadi kita harus tempelkan dulu ke ujung anus supaya dia persiapan juga. Jadi di ujung anus arah ke atas seperti ini ya. Persiapan nggih Pak, tarik nafas, kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, terus kemudian kita masukkan pelan-pelan. Kita masukkan perlahan. Kita masukkan perlahan, pelan-pelan. Nah, saat kita masukkan seperti ini, langsung pasien itu akan merasa pengen BAB. Gimana kalau dia tiba-tiba langsung merasa pengen BAB? Langsung dibawa ke spot? Ini biasanya baru kita masukkan sedikit itu langsung kebelet BAB. Maka yang kita lakukan sebenarnya tidak boleh mengizinkan pasien BAB. Iya, kenapa? Karena sphincter ani tadi itu kan ada sensor-sensornya. Ketika dia dimasuki benda, itu akan merespon, dipikir itu adalah BAB. Sehingga orang normal akan merespon BAB. Karena apa? Karena sensornya tersentuh sehingga dia ingin BAB. Tapi apakah pasiennya langsung boleh BAB? Enggak boleh. Kenapa? Karena kita memasukkan gliserin. Tujuannya gliserin tadi itu apa? Mencairkan feses. Jadi kalian ke BAB, kalau copot langsung BAB. Itu yang keluar apa? Gliserinnya. Bukan BAB yang kita harapkan keluar. Jadi ketika kita masukkan tadi separuh, terus pasiennya kebelet BAB, maka tidak boleh untuk BAB. Nah, nanti jenengan kalau kebelet BAB ditahan dulu, nggak boleh BAB dulu ya, ditahan dulu. Kita masukkan dulu semuanya. Setelah kita masukkan semuanya, kita tarik perlahan. Kita taruh di bengkok, kemudian kita tisu. Pak, apakah gliserin yang kita masukkan tadi langsung nggak moncrot betul? Bisa keluar atau enggak? Ini adalah problem yang sering dialami. Sphincter ani, anus itu ada ketebalan. Ada ketebalan seperti itu. Jadi ada segini tebalnya. Terus kemudian di sini tuh ada rektum. Di belakangnya ada rektum. Ketika kita masukkan sedikit seperti ini, di sini, terus kita masukkan, pasti langsung gelendeng metu hijau. Pasti akan keluar langsung. Tetapi beda kalau kita masukkan sampai ke rektum. Kita dorong, maka dia akan jepit. Karena rektum sphincter ini, otot ini, dia itu ada respon untuk menahan. Jadi nggak mungkin dia bisa keluar. Nah, keluarnya itu gara-gara kita masukkan sedikit, baru langsung disok. Akhirnya ya keluar. Jadi kita harus memasukkan minimal 5 sampai 7 sampai 10 cm. Nah, masuk di sini sehingga di sini tertampung oleh rektum di dalam. Nah, sphincter ini. Jadi kita harus tahu ketebalannya itu 5 sampai 10. Jadi kita ngangan-ngangan nih enggak sakmene gitu. Kalau sakmene sama seperti kalian masukkan ini ya. Masukkan obat suppositoria, masukkan obat pencahar. Jadi kalau kalian masukkannya kalian dorong
Di sini aja, di sini pasti nanti akan keluar, yaitu bentuknya masih gumpalan supositorial. Tapi beda kalau kalian dorong sampai masuk ke anus, sampai ke rektum, maka dia akan bisa bekerja di rektum. Nah ini setelah kita keluarkan, kita instruksikan pasien. Tadi sudah kita bersihkan, kita tutup pasien. Pak, Bapak, ketika nanti terasa BAB sekarang, jangan di BAB-kan dulu. Tahan dulu. Berapa lama nahannya? Nahannya 10 sampai 15 menit. Selama 10 sampai 15 menit, pasien diposisikan seperti ini. Kakinya diangkat, tangannya sini, terus kemudian kalau ada guling kasih guling, kalau ada bantal kasih bantal. Kalau ada guling, kalau ada bantal, suruh ngeloni bantal atau guling. Gitu. Nah, ini seperti ini ya. Nah, miring seperti ini. Nah, pasien miring seperti ini ngeloni bantal atau guling. Tujuannya apa? Kan kita lihat tadi ya. Rektum, terus kemudian ada descendens di sini. Jadi biar dia mengalir sampai ke descendens. Jadi dia miring seperti ini. Pak, tahan G 10 sampai 15 menit. Nanti kalau sudah 10 menit, sudah 15 menit, Bapak kebelet BAB, Bapak bisa ke kamar mandi sendiri apa enggak? Ditanyakan. Kalau bisa ke kamar mandi sendiri, ke kamar mandi, BAB di kamar mandi. Atau Bapak biasanya dibantu keluarga ke kamar mandi, dibantu keluarga ke kamar mandi. Kalau nggak bisa, pasiennya nggak bisa ke kamar mandi sendiri atau dibantu, maka kita bantu menggunakan pispot. Jadi pispot ini bukan opsi pertama. Pispot adalah opsi terakhir. BAB di atas ranjang itu adalah opsi terakhir. Opsi pertama adalah ke kamar mandi. Ya, jadi kalau dia bisa BAB sendiri atau dibantu oleh keluarga, boleh ke kamar mandi. Nah, setelah 15 menit, misalnya ini keluarganya nggak bisa bantu, atau di ICU pasiennya, di ICU nggak ada keluarganya, atau dia nggak bisa BAB kamar mandi, biasanya di kasur dengan bantuan hanya bantuan perawat, maka 15 menit lagi kita datang ke pasien, kita posisikan kembali pasien seperti ini, terus kita siap memasang pispot. Nah, ini pispot ini pasang, ini ditekuk seperti ini, terus kemudian kita pasang pispotnya. Angkat nggak matanya? Nah, angkat, masang pispot ya. Lihat kalian lihat. Masang pispot jangan gini, jadi harus ini turun di. Pak, angkat Pak. Nah ini ya. Nah seperti ini ya. Jadi masang pispot seperti ini, jadi dia BAB-nya jatuh ke situ. Jadi seperti ini. Sambil ditutup ya, jaga privasi pasien. Nah, selama BAB pada pasien yang bisa ditunggu oleh keluarganya, dia ditunggu oleh keluarganya. Kalau nggak bisa ditunggu oleh keluarganya, kita yang menunggu, misalnya kita tunggu pasien BAB. Tapi kalau kita nggak bisa nunggu, kita titipkan ke keluarganya untuk menjaga pasien biar BAB-nya sampai lampias. Sampai lampias itu apa artinya? Sampai lega. Sampai lega tidak terasa ada BAB. Pak, gimana kalau misalnya dia masih belum lega, sementara BAB-nya sudah berhenti keluar? Iya. Maka kita lakukan perfusi lagi. Oh, ternyata masih memang. Masih. Kita masukkan lagi. Kita masukkan gliserin lagi dengan prosedur yang sama. Nunggu 15 menit lagi, baru nanti kerasa BAB. Setelah selesai semua tindakan. Iya. Dimasukkan lagi. Jadi kalau kita lihat ya, fesesnya itu kan ada descendant. Dia panjang misalnya, dari descendant sampai ke rektum. Kan 5 dino. Mangane tetap, tapi 5 dino gak BAB. Maka dia akan turun ke bawah sedikit, keluar, yang sedikitnya belum kena gliserinnya. Maka kita ulangi lagi. Pak, mau nggak langsung dilakukan gliserin lagi atau masih nunggu lagi? Kalau nunggu, kita tunggu 2 jam lagi, terus kita lakukan tindakan. Kalau misalnya saya mau saat itu, dilakukan lagi nggak masalah. Kalau masihnya merasa kurang nyaman, Pak, nanti sore aja nggak apa-apa. Nanti sore aja. Ya ada waktu, ada jeda waktu. Atau misalnya sore nanti aja Pak, sore. Karena kalau misalnya prosedur ini harus dilakukan saat itu, misalnya ada foto ronsen, USG yang harus dilakukan cepat, maka harus segera dilakukan. Karena waktu jeda itu kan kita harus bisa memperkirakan. Nah, itu adalah cara untuk enema, jadi membersihkan pasien setelah BAB.
Nah, ini setelah keluar semua BAB-nya, kita ambil, kita tutup ya. Terus keluarga suruh buang ke kamar mandi. Terus kita cebokin pasien. Oh sorry, tadi itu belum diangkat dulu, dicebokin dulu, baru nanti diangkat ya. Dicebokin, diangkat, terus kita lap pakai tisu. Nah, setelah sudah, ini adalah selesai prosedur namanya enema dengan gliserin ya, dan gliserin. Nah, kita akan masuk prosedur berikutnya yang kedua. Yang kedua adalah namanya hupna. Hupna itu menggunakan ini ya. Nah, menggunakan ini. Hupna. Nah, ini sebenarnya sama seperti apa namanya? Kantong urin. Nah, kalau urin bag itu ada di bawah untuk mengeluarkan, kalau ini di atas untuk memasukkan cairan. Ya, jadi ini di atasnya ini ada, nah seperti ini ada corong seperti ini untuk memasukkan cairan. Saya masukkan cairan. Ini ada corong. Nah, ini ada cairan masukkan. Nah, berapa masukannya? Biasanya 500 untuk hupna rendah. Nah, apa itu hupna rendah? 500 untuk hupna rendah, 1000 untuk hupna tinggi. Apa hupna rendah dan hupna tinggi? Tergantung. Jadi kalau posisinya fesesnya pasien itu saat kita perkusi ada di dekat dengan rektum, maka kita hupna rendah aja sudah cukup. Jadi kita harapannya cuma bisa menyentuh sini. Tapi ternyata di perkusi sampai ini, sampai transenden. Maka kita harus butuh hupna tinggi, hupna yang lebih kencang dan lebih tekanannya lebih besar masuk sampai ke transenden. Ada namanya hupna rendah, hupna tinggi. Jadi kita masukkan cairan yang 500 terlebih dahulu, hupna rendah. Hupna rendah itu posisinya adalah kita taruh di sini. Nah, sebelum kita masukkan cairan, ini ada kuncinya. Kita kunci dulu. Ya, kita kunci dulu untuk masukkan cairan. Setelah itu kita gantung. Nah, menggantungnya ini kalau hupna rendah, ini harus rendah. Ini rendah. Bisa rendah lagi, bisa 50 cm setengah dari bawah ya. Dari posisi pasien, sorry. 50 cm dari posisi pasien. Ini kan posisi pasien ya. 50 cm dari posisi pasien. Bukan dari tanah ya. Kalau dari tanah ini sudah 1,5 cm ya. 1,5 cm. Ini 50 cm dari setengah meter dari posisi pasien. Setelah ada cairan seperti ini, kita keluarkan cairannya. Nah, kita keluarkan cairannya. Mengeluarkannya gimana? Kita buka dulu. Kalau ini buka, kalian lihat di sini tuh sudah ada gelnya. Jadi nanti dimasukkan lebih. Nah, kita angkat seperti ini. Kita buka. Membukanya nggak boleh di bawah. Kalau bukanya di bawah gimana? Jadi kalau kita di sini posisi 500, kita harus di atas. Jadi kita buka dulu. Nah, dia akan mengalirkan ke sini. Terus kita turunkan ke bawah, naik lagi. Turunkan ke bawah, naik lagi. Turunkan ke bawah, naik lagi. Sampai dia keluar sedikit, dikunci. Sampai dia keluar sedikit, dikunci. Nah, dikunci. Nah, setelah dikunci, baru nanti kita siap untuk masukkan ke pasien. Nah, ini sudah dikunci 500. Terus kita buka, kita masukkan sama seperti prosedur tadi. Pak, siap G, kita masukkan cairannya. Dan nafas, masukkan. Di sini itu ada lubang ya. Lubang ini untuk nyemburkan dari samping. Jadi untuk nyembur. Jadi ini harus masuk ke rektum. Jadi kita masukkan segini. Dan nafas. Nah, setelah itu kemudian kita buka kuncinya. Kita buka, air akan mengalir. Nah, mengalirnya ini adalah di hupna rendah. Jadi akan mengalir sampai ke descending. Jadi mengalir sampai sini. Setelah mengalir sampai sini, terus kemudian pasien pasti akan kedut BAB, pasti. Maka kita suruh tahan dulu sampai 10 sampai 15 menit baru boleh BAB. Sama seperti tadi. Nah, ini kalau hupna rendah. Hupna tinggi gimana? Hupna tinggi itu biasanya 1000, 1 liter. 1 liter. Kalau kita lihat di sini sudah ada sampai di transenden. Yang kini di atas, kini atas. Maka kita harus naikkan lagi. Kita kunci dulu.
kita kasih cairan 1 liter, terus kemudian kita naikkan lagi sampai 1 meter dari pasien. 1 meter dari pasien. Jadi kalau 1 meter dari pasien, kira-kira semburannya lebih kencang apa enggak? Lebih kencang. Berarti tekanan yang diberikan lebih kencang. Diharapkan tekanan yang lebih besar dia bisa mendorong sampai lebih jauh. Bisa dorong sampai lebih jauh. Sehingga kita buka, maka dia dorongannya harapannya sampai ke sini. Sehingga membasahi sampai sini. 1 liter ya. 1 liter itu bayangin 600. Ping loro nih. Termasuk banyak. Jadi dia masuk sampai 1 liter. Setelah itu, setelah habis kita tutup. Kita tutup, kita tarik. Dan nafas Pak, tarik. Pasien kebelet BAB nggak boleh BAB. Terus kemudian kita bersihkan menggunakan tisu, kita tutup. Juga beri pasien. Sama seperti tadi, instruksinya adalah tidak boleh BAB sebelum 10 sampai 15 menit. Itu paling penting. Kebanyakan kita lupa. Di rumah sakit, kok pas praktek kalian disuruh bukna, suruh enema, BAB langsung disuruh BAB. Yang keluar adalah cairannya, bukan kotorannya. Meskipun anak kuning-kuningnya itu kan cuma bilasan toh. Tujuan kita kan memberikan air biar mengembang terus mudah keluar. Jadi 10 sampai 15 menit baru di. Kalau 10 menit tadi sama ya. Pasien BAB ke kamar mandi atau pispot. Kalau pispot sudah semua pasti selang. Selesai itu tindakan enema dan sampai sini mungkin ada ditanyakan terkait bukna dan enema. Pak, itu alatnya sekali pakai. Nah, alatnya kalau ini disposable single use, jadi digunakan sekali pakai. Kalau ini enggak. Kalau ini adalah multiple use, bisa dipakai berkali-kali. Kalau ini dia sekali pakai. Ada lagi menanyakan yang belum jelas terkait tindakan ini? Jelas semua ya? Boleh kemudian. Ditekuk sama seperti tadi prosedurnya tetap ditekuk. Ditekuk itu adalah untuk memberikan ya. Oke, kembali lagi ke